Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin wa muslimat di seluruh Indonesia yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan Ramadan tahun ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan kembali di bulan suci yang penuh barokah ini dengan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah dengan wasilah membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, pada kesempatan Ramadan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara Bengkel Hati Ramadan Ceria Sniper SMK Negeri 1 Pringapus yang sangat kita cintai kali ini, dengan tema kita bersama-sama mengingat ayat Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna bainakum wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hei manusia, sesungguhnya aku Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa hanyalah untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah inna indallahi atqakum, ketakwaan kalian semua. Jadi kita sebagai umat manusia seharusnya kita saling mengenal satu sama yang lain. Apalagi kita sebagai kaum milenial, para remaja muda-mudi, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal ini maknanya apa? Jangan sampai saling mengenal ini kita maknai dengan kalimat yang negatif. Yang trending sekarang ini, kalau anak muda tidak pacaran itu katanya tidak ngetren. Kalau tidak pacaran katanya itu ketinggalan zaman atau kuno. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran itu, dalam syariat Islam, kita itu tidak boleh saling berpacaran, itu tidak boleh. Nah, bagaimana nanti caranya kita itu sebagai seorang muslim dan muslimah agar kita itu selamat dari dosa berpacaran? Nah, kita itu saling berkenalan itu tidak apa-apa. Kita saling mengenal antara wanita dan perempuan itu tidak apa-apa, tapi ada batasan-batasan atau koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh agama. Sudah lumrah antara muda dan mudi saling jatuh cinta lah, saling mengenal, falling in love. Ya, kalau anunya cinta witing tresno jalaran saka kulino. Mergo sing nyuting iki kerap ketemu, akhirnya ada bunga-bunga cinta yang mekar. Nah, bagaimana nanti kita itu bisa memanage hati kita, bisa memanage perasaan kita agar kita nanti tidak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang dilarang oleh agama. Sebagai seorang remaja muslim dan muslimah, kita harus tahu saling mengenal itu diperbolehkan, tidak masalah, tidak ada yang melarang. Remaja cinta kepada seorang putri tidak masalah, tapi harus
kita harus bisa memanage perasaan kita, memanage hati kita. Bagaimana nanti agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang maksiat. Makanya dalam tema kali ini adalah ketika cinta harus memilih. Kita harus bisa memilih. Kalau kalian betul-betul cinta kepada seseorang, maka kamu harus berani memilih. Nah itu. Kalau kamu dalam tingkatannya masih sekolah, kita masih sekolah dalam tingkatan SMA ataupun SMK, masih remaja, masih kuliah dan sebagainya, maka pilihan kita dalam mencintai seseorang harus bagaimana? Kita harus rela menjaga hati kita, menunggu sampai orang yang kita cintai itu lulus dulu dari sekolah. Sudah lulus, kita sudah sukses, kita sudah lulus, baru nanti kalian pilih pilihan hatimu itu. Kamu hadir ke orang tuanya, kamu minta, "Bu, Pak, saya cinta kepada anak Bapak. Perkenankan, kula niku badhe garwa putrinipun panjenengan. Saya ingin menikah dengan putri panjenengan." Nah itu kalau kalian memang betul-betul cinta kepada seorang perempuan. Jangan sampai nanti para gadis-gadis itu cuma di PHP saja sama para cowok-cowok hidung belang. Ya. Jadi wanita itu harus berani matre. Wanita itu harus berani jual mahal. Jangan murahan. Dalam arti murahan apa? Dicetak-cetok, di sweet sama cowok gitu aja sudah meleleh, sudah senyum-senyum seperti cacing kepanasan. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, cewek harus jual mahal. Kamu tuh cinta kepada aku, kamu punya uang berapa? Nah, sepeda motormu apa? Kamu menjamin kehidupanku atau tidak? Perempuan harus seperti itu. Agar apa? Yang cowok itu berani menanggung risikonya ketika kalian tuh nanti sudah berada di nahkoda pernikahan. Karena sekarang banyak yang menjadi korban itu perempuan. Jadi anak-anakku yang perempuan ini harus bisa menjaga dirinya. Ya, jangan sampai nanti terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik. Apalagi sekarang masa pandemi, sekolah tidak masuk, kalian PJJ, izin pada orang tua PJJ di rumah teman. Ternyata temannya itu cuma satu tok, cowok sama cewek. PJJ-nya itu tidak jelas apa yang dipelajarinya itu. Yang akhirnya apa? Ada peristiwa-peristiwa yang di situ yang tidak diharapkan. Akhirnya apa? Yaitu yang perempuan menjadi calon ibu di luar nikah. Nah, itu kan naudzubillahi min dzalik. Maka mari kami ingatkan kepada para remaja, kita harus bisa memanage hati kita. Kalau kalian memang betul-betul yang cowok itu cinta kepada seseorang, harus berani memilih, ya. Karena apa? Sing wani nembung kuwi kalah karo sing wis seneng pirang-pirang tahun. Banyak cowok itu cuma menjagakan jodoh orang lain. Sudah pacaran 12 tahun, 13 tahun, tapi akhirnya itu apa? Tidak jadi menikah. Karena dia tidak berani, tidak mau mengungkapkan, tidak berani minta izin kepada kedua orang tuanya. Ya maka kalau kita bukti kita cinta, kita harus bisa menjaga hati kita. Paling tidak di masa SMA ini, SMK ini, kalian bisa menjaga hati kalian. Aku cinta kepada dia, maka doakan saja. Didoakan, cinta dalam doa. Tidak harus kita ungkapkan terlebih dahulu. Kemudian saling boncengan ke sana kemari. Kemudian saling jalan, jajan, kemudian pacaran, kebon polo atau kekaretan dan sebagainya itu yang nanti dilarang oleh agama, yang akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, marilah di bulan penuh suci ini, di bulan Ramadan ini, kita bersama-sama menjaga hati kita, introspeksi diri kita masing-masing. Yang sudah punya pacar, ditahan dulu sampai minimal kalian tuh lulus dari SMK. Ya, kalau sudah lulus, kalian sudah dapat ijazah, mau ijabsah di KUA itu boleh-boleh saja. Tidak harus lama-lama. Kalau kalian memang sudah betul cinta, sudah lulus, langsung kalian ijabsah, minta izin kepada orang tuanya. Tapi kalau kamu belum siap, jangan dulu, kejar dulu cita-cita kalian. Kuliah atau bekerja, kalau sudah sukses, sudah mapan,
barulah kalian menikah. Mau tunggu apa lagi para jombloan dan jomblowati? Ya, para jombloan dan jomblowati harus sabar. Ya, kalau kalian sudah mampu dalam materi, sudah mampu dalam kehidupan, sudah mapan, tapi kok belum dapat jodohnya, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berdoa kepada Allah biar nanti dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana nanti caranya? Kalau kamu sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tapi kalau belum mampu untuk menikah, maka cara kita ngempet, kita menahan hawa nafsu kita yaitu dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa nanti kita bisa menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, sehingga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, memang di dunia digital sekarang ini, di dunia era yang serba modern kali ini, kita memang harus betul-betul bisa memanfaatkan media sosial. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perilaku atau perbuatan-perbuatan yang di situ menjadi perbuatan negatif. Diperintahkan untuk saling mengenal itu apa? Ya kita harus saling mengenal satu sama lain. Sekarang ini kan kasusnya berbeda. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat dengan adanya media sosial. Semuanya duduk berjejeran, tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya, tapi apa? Orang yang jauh-jauh di luar negeri, di luar pulau, di luar provinsi, mereka chattingan terus, tersenyum-senyum sendiri. Tapi teman yang di sampingnya itu tidak pernah diajak bicara. Nah, itulah perkenalan atau persahabatan yang itu tidak sehat. Ya. Jadi kalau ada teman sebelahan itu ya bicara, diajak ngobrol. Biar kita sosialnya, saling mengenalnya itu lebih jauh. Nah, masa satu kelas sendiri tidak kenal, satu daerah sendiri tidak kenal, satu sekolah tidak kenal. Ya, itu kan menjadi ironi. Kita berteman tidak harus satu agama, satu suku, satu bangsa, tidak. Kita itu harus berteman dengan siapa saja. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan bersuku-suku, beras-ras, bergolong-golong, itu untuk saling berkenalan, saling mengenal, saling bekerja sama. Jangan kita bekerja sama hanya dengan orang muslim saja, tidak. Kita bekerja sama juga kepada orang yang non-muslim, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar, dan sebagainya. Itu sesuai dengan ayat Allah yang saya bacakan tadi di depan. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengajak kepada semuanya yang melihat video ini, marilah kita jaga silaturahim, kita jaga tali persaudaraan kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita banyak saudara, banyak teman, itu akan membawa rizki yang banyak dan membawa umur yang panjang. Kemudian kita jaga hubungan kita antara teman, laki-laki maupun perempuan, agar tidak terjadi perilaku-perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan sekali lagi, jika kalian cinta, kalian harus bisa memilih. Milih dilarani apa milih maju tanting maju di pernikahan. Nah itu, kalau kalian tidak berani, mundur saja, mundur alon-alon daripada sampan loro ati. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan keluarga, dan umumnya kepada semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.